Good evening, guys. Good evening. Okay. Let me call the party man, Mr. Rocky Gerung. Welcome to the party with Mr. Rocky Gerung. Tadi kata Pak Faisal harus tubuh yang sehat juga, bukan akalnya aja. Jadi saya masih sehat tubuhnya ya. Baik, Bung Rocky, kita alhamdulillah tidak menyangka juga ya kalau tiba-tiba hari ini kita bisa berada di sini setelah perjalanan juga di beberapa daerah. Dan saya senang sekali, sambutannya luar biasa. Jadi kira-kira kalau bicara wawasan tentang kebangsaan, saya rasa mereka originalitasnya sudah punya rasa kebangsaan sebagai orang daerah. Tapi kira-kira apa yang Bang Rocky mau pantun lagi, Pak? Oh enggak. Oke, nggak usah panjang lebar. Sudah jam 8.30, Bang Rocky, silakan. Di sini ada masyarakat juga, ada santri, ada para tokoh masyarakat juga. Mungkin ada yang bisa disampaikan soal wawasan kebangsaan. Silakan. Oke, saya boleh pakai panggung ini ya, supaya saya satu waktu bisa gantiin Pak Faisal. Oke, saya senang ada di sini dan saya mulai berpikir untuk saya datang kembali. Saya mau ganti KTP buat jadi warga Bau-Bau. Ini tema yang memungkinkan kita mengeksplorasi banyak hal. Oke, hi guys. If you wanna be one of the smartest Indonesian intellectual, then you have to be well prepared by equipping yourself with akal and kolbu. Kalau Anda ingin jadi seorang intelektual cerdas di negeri ini, Anda mesti kombinasikan kemampuan akal dan kolbu. Saya mau terangkan itu sebagai tema. Saya senang saya ada di pondok modern yang sangat sederhana tapi amanah. Ada pondok yang sangat mewah tapi tidak amanah. Namanya IKN. Kita mulai membayangkan bahwa di pondok ini di malam hari ada kegembiraan untuk berpikir, ada persahabatan antar makhluk untuk menghasilkan peradaban. Saya nggak tahu Pak Jokowi lagi ngapain di IKN malam-malam begini. Saya mau terangkan itu sebagai pretext, sebagai latar belakang kenapa kita harus mulai dengan mengucapkan politik akal sehat untuk menandingi politik akal bulus yang sebentar lagi akan bekerja di pilkada. Kan temanya pilkada. Apa itu akal sebetulnya? Akal adalah kemampuan untuk menggantungkan masa depan pada pikiran. Di dalam kebudayaan Eropa hanya dikenal antara akal dan batin, reason and passion. Itu sesuatu yang bisa diulas oleh akal menghasilkan ilmu pengetahuan. Sesuatu yang hanya bisa diulas di dalam passion menimbulkan keyakinan. Di dalam Islam ada hal ketiga, fakultas ketiga yang tidak ada di dalam filsafat atau teologi barat, yaitu kolbu. Bagaimana menerangkan kolbu?
Apakah kolbu letaknya di kepala untuk menggantikan akal, atau letaknya di hati untuk menggantikan passion? Tidak ada pengertian yang memungkinkan kita merasa bahwa Islam punya epistemologi baru atau epistemologi ketiga yang menuntun akal supaya tidak berkelahi dengan passion, supaya reason tidak berkelahi dengan passion, supaya passion tidak memusuhi reason. Namanya kolbu. Ini tafsir saya ya, yang boleh dipertengkarkan. Jadi ini pondok diasuh oleh akal karena ada pengetahuan, diasuh oleh passion karena ada persahabatan, tapi juga diasuh oleh kolbu yang memungkinkan kita mendamaikan antara passion dan reason. Jadi komunitas ini harus kita asuh sebagai kecambah pertama untuk menghasilkan bonus demografi di 2045 yang sering dibicarakan oleh para pejabat kita tuh. Teman-teman, anak-anak, murid-murid, santri, santriwati, masyarakat anak muda di sini, pasti ada OKP di sini, pasti ada Karang Taruna, pasti ada kader-kader politik. Kita sedang masuk di dalam satu suasana ketika politik itu tidak bisa lagi diasuh oleh akal, karena fungsi akal untuk mengaktifkan keadilan diganti oleh amplop. Tadi Pak Faisal menerangkan bahwa pondok ini diasuh oleh 3 prinsip. Yang pertama adalah budi, yang kedua adalah tubuh yang sehat, yang ketiga adalah akal. Di kita politik hanya diasuh oleh lembaga survei, namanya elektabilitas, yang hasilnya bisa karena sogokan. Kalau kita pakai prinsip yang ada di pondok ini, dijadikan prinsip berpolitik yang penuh kolbu, yang kolbiah. Ada enggak istilah itu, kolbiah? Yang kolbiah, maka kita akan bilang bahwa persaingan politik, pertandingan politik, kompetisi pilkada itu harus difilter secara 3 lapis. Pertama, filter pertama adalah filter tadi, filter etika. Seseorang yang ingin bersaing dalam politik, pertama-tama dia kita periksa dulu etikanya bagus atau tidak. Etikabilitas, etikability. Setelah dia lulus dan lolos ujian etika, etika artinya dia pernah menipu nggak, dia pernah berbohong nggak, dia pernah mengkhianati mak-mak apa enggak tuh. Itu namanya etika. Dia pernah nyuri apa tidak itu. Kalau dia lolos etika, filter kedua adalah intelektualitas. Karena seorang pemimpin harus bekerja dengan kemampuan berpikir maksimal, kemampuan abstraksi untuk melihat konstruksi konsep APBD mau dibawa kemana, apa yang mesti diutamakan, toilet bersih ataukah nambal jalan bolong. Dia mesti punya kemampuan berpikir komprehensif. Karena itu akalnya mesti bagus. Jadi begitu ditapis, oke, etikability-nya bagus, etikabilitasnya bagus. Tapisan kedua adalah intelektualitasnya juga harus bagus. Kalau dia lolos 2 ujian itu, baru kita izinkan dia untuk diuji oleh lembaga survei tentang elektabilitasnya. Yang sekarang terjadi, ujiannya cuma pada elektabilitas. Intelektualitas tidak diuji, etikabilitas tidak diuji. Jadi masa depan anak-anak muda kita, millennials, Gen Z, santri, santriwati, harus mulai menguji calon-calon pemimpin mereka nanti dengan 3 prinsip itu. Hai Bapak A, kami adalah pemilih baru, pemilih muda. Kami ingin tahu Bapak udah diuji di mana etikabilitasnya. Kenapa Bapak menolak untuk memberi ceramah di kampus kami? Kenapa Bapak menolak untuk berdebat
dengan dosen-dosen kami. Berarti Bapak takut konstruksi etik Bapak itu berantakan. Bapak takut pikiran dungu Bapak itu terlihat. Buat apa Bapak atau Ibu punya elektabilitas 100 kalau intelektualitasnya 20, etikanya 13? Ngapain mau mimpin? Etikabilitas diuji pertama-tama pada dalil-dalil agama. Moral itu ujiannya adalah di pondok-pondok amanah semacam ini. Intelektualitas diuji di ruang-ruang kelas. Jadi pondok ini sebetulnya pondok untuk menguji pemimpin. Amanahkah dia? Berakalkah dia? Jadi lengkap di sini. Dua peristiwa bisa kita pastikan di sini. Kita uji peristiwa etika dan peristiwa intelektualitas. Urusan elektabilitas silakan sewa lembaga survei. Tapi begitu kita tahu elektabilitasnya tinggi, etikabilitasnya kurang, jangan pilih dia. Karena dia mengandalkan amplop pasti. Apalagi etikanya nggak ada, otaknya kurang. Yang terjadi adalah pameran fufu fafa. Saya menginginkan ada diskurs, ada narasi, ada pertukaran pikiran tajam di tempat ini untuk menapis potensi kecurangan, potensi penyalahgunaan wewenang. Bukan sekedar calegnya, tapi juga KPU-nya, Bawaslu-nya, KPUD-nya. Kan semua itu potensi untuk membohongi rakyat. Jadi kita berhak sebagai pemilik kedaulatan, sebagai pemilik pengetahuan, sebagai pemilik peradaban untuk mempersiapkan forum-forum yang mampu menguji, menapis, dan mengevaluasi calon-calon pilkada itu. Tentu Bawaslu mulai ada di mana-mana, tapi kadang-kala kritik saya tugas Bawaslu itu hanya mau mencari kesalahan tentang pelaksanaan kampanye, bukan isi kampanyenya yang mereka periksa. Jadi kalau teman-teman Bawaslu di sini, waktu saya tahun 98 awal-awal itu terlibat dalam pembentukan KPU dan Bawaslu. Dulu saya aktif dalam upaya untuk mendorong dihasilkannya lembaga-lembaga bermutu secara reformasi. Mulai tahun 2000 kita ingin KPU itu jadi komisi untuk mendidik rakyat punya etika. Itu lebih dulu tuh. Jadi kapasitas etiknya harus mendahului kapasitas tekniknya. Sekarang KPU itu urusannya teknis, nyiapin ballot, nyiapin kotak suara, tapi tidak mempersiapkan pemilih yang cerdas dan beretika. Demikian juga Bawaslu. Jadi pantaulah si calon itu dari kapasitas etik dan inteleknya. Jangan sekedar melaporkan dia bicara ngeritik pemerintah. Yuk, kritik pemerintah itu adalah ukuran pertama bahwa dia jujur. Memuji-muji pemerintah itu artinya dia memanipulasi fakta-fakta sosial. Jadi kita lihat aja sekarang apa yang akan terjadi. Saya terangkan ini karena saya percaya bahwa bahkan murid-murid tadi, murid kelas tadi siapa, Najwa tadi yang memimpin lagu itu, walaupun mungkin salah ketukan 4/4, tetapi dia berani untuk datang di sini tanpa ragu. Saya mau memimpin himne pondok ini. Dia tidak cemas ketika dalam hitungan saya 14 detik tidak ada musik. Dia tenang aja karena dia yakin musik akan tiba tuh. Jadi itu penanda pertama bahwa Najwa tahu cara memimpin, yaitu harus tenang. Pastikan ketika ada kesalahan pun, kesalahan itu tidak boleh mencegah lagunya tidak diucapkan. Itu namanya pemimpin. Dia ngerti, dia menguasai psikologi massa. Padahal dia tahu saya ada di situ, tapi dia mau kasih tahu,
Pak Rocky, Bang Rocky, saya juga bisa tuh. Jadi saya senang karena kita akhirnya bertemu dengan calon-calon pemimpin yang punya percaya diri, punya karakter. Kalau kita tanya, kenapa calon-calon punya karakter? Pasti guru-gurunya juga punya karakter. Kan hanya itu keterangan saya. Menjadi murid itu artinya tumbuh di dalam karakter. Karakter siapa yang dia ikuti? Ya karakter gurunya. Murid itu dalam bahasa Inggris disciple. Disciple. Orang Inggris ambil dari bahasa Latin, disciplinus. Artinya taat pada percontohan guru. Jadi kemampuan pedagogi yang ada di sini, saya percaya bisa menghalangi politik demagogi yang diekspor dari luar. Pedagog artinya orang yang ingin menuntun peradaban dengan pikiran. Demagog artinya orang yang berbusa-busa tapi tanpa pikiran. Jadi teman-teman semua, kita akan bercakap-cakap. Kita tahu hari-hari ini bahwa anak muda kita cemas dengan keadaan. Mereka nggak tahu nanti yang disebut dengan bonus demografi itu adalah hak dia atau bukan. Coba saya terangkan dulu secara sederhana. Kalau Pak Jokowi bilang bonus demografi, maka Pak Jokowi bilang sebagai presiden ya, bahwa kalian anak-anak muda di 2045, di saat Indonesia 100 tahun, penghasilan kalian akan 10 kali lipat dari yang sekarang. Senang nggak? Senang. Tetapi bukan itu yang disebut bonus demografi. Bonus demografi bukan pembandingan antara kalian sekarang dan kalian yang akan datang, tapi kalian sekarang dibandingkan dengan saudara seumur kalian di Vietnam, di Thailand, di Singapura, di Malaysia yang juga bersaing ke 2045. Bonus demografi terjadi kalau kalian jadi lebih pintar dari anak Malaysia di 2045. Kalau kalian pendapatan kalian 10 kali lipat, tapi kalau pendapatan anak Kuala Lumpur itu 30 kali lipat, bonusnya ada pada anak Kuala Lumpur di Malaysia. Saya baca berita 2 hari lalu. Pendapatan per kapita orang penduduk Malaysia sekarang 13.000 US dollar. Artinya dia mendekati negara maju yang standarnya di atas 15.000. 13.000. Indonesia hari ini 4.500 pendapatan per kapitanya. Jadi terlihat bahwa persaingan antara teman-teman di sini dan teman-teman di Kuala Lumpur itu jauh sekali. Kenapa begitu? Karena intervensi kebijakan tidak dilakukan oleh pemerintah. Hari ini setiap malam ada 19,5 juta manusia Indonesia tidur dengan perut kosong. Siapa mereka? Kebanyakan pasti adalah perempuan, mak-mak yang berbohong kalau ditanya udah makan bu, udah, padahal dia nahan lapar karena dia ingin tunggu suaminya makan duluan, anak-anaknya makan duluan tuh. Jadi kejahatan ekonomi selalu tiba pada perempuan lebih awal. Padahal kita ingin memuliakan rahim-rahim perempuan sebagai penerus dan pemberi generasi yang kita akan sebut generasi emas. Stunting hari ini prevalensinya udah 24-25, artinya dari 4 kelahiran ada 1 anak yang pasti otaknya cacat, anak kekurangan nutrisi itu. Bagaimana kita mau bersaing di 2045 kalau otak kita tidak tumbuh melampaui otak anak Vietnam, otak anak Singapura. Singapura IQ-nya rata-rata 105, Vietnam 115, kita 78 IQ-nya. Sedikit di atas simpanse. Serius itu terangkan itu. Jadi pendidikan di pondok ini memang menyumbang pada peningkatan IQ. Dan itu yang kita inginkan, pemerintah gelontorkan uang rakyat dalam bentuk pajak APBN itu. Pertama-tama ke pendidikan. Bukan bangun ibu kota negara, tapi ibu kota pengetahuan yang ada di bau-bau.
Saudara-saudara tahu bahwa setiap bayi yang lahir hari ini sudah dibebani hutang 50 juta rupiah per bayi. Karena hutang kita 8.000 triliun. Digabung dengan swasta bisa 15.000 triliun. 15.000 triliun dibagi pada 2 juta bayi yang lahir setiap tahun. Setiap bayi kira-kira segitu, 50 juta. Jadi Anda bayangkan bahwa nutrisi untuk ibu hamil kurang. Kenapa? Karena hak ibu hamil untuk memperoleh makanan bermutu, protein, vitamin, susu berubah menjadi semen, aspal, kerikil untuk ibu kota negara, untuk IKN. Rahim ibu-ibu yang seharusnya dibayangkan akan menghasilkan generasi emas, akhirnya dibebani oleh nutrisi yang kurang. Jadi kalau ada survei misalnya hari ini di sini, apakah ibu-ibu yang hamil senang dengan kehamilannya? Pasti bahagia. Semua perempuan yang hamil cerah wajahnya. Walaupun gaji ASN gak naik-naik. Naiknya tidak setara dengan kenaikan harga-harga. Tapi watak dasar perempuan hamil adalah bahagia. Akan ada generasi yang dia hasilkan. Sekarang kalau kita survei, bukan ibu-ibu pasti saya bahagia hamil. Sekarang survei janin yang ada di rahim ibu-ibu. Tanya pada si calon bayinya, "Hai bayi, kamu mau lahir enggak?" "Ya mau." Terus yang surveyornya bilang, "Kalau kamu lahir, kamu potensi kekurangan nutrisi stunting dan otakmu akan drop 30%, mau lahir enggak?" "Wah, masa begitu sih?" Lalu diterangkan, bayi itu bilang, "Oke, saya pikir-pikir dulu." Lalu tambahkan, "Kamu potensi stunting dan kalau kamu lahir, kamu harus sudah membayar hutang 50 juta hutang pemerintah Presiden Jokowi." Apa kata si bayinya? Fu fa fa. Si bayi itu akan bilang, "Lebih baik saya tinggal di rahim ibu saya daripada saya dilahirkan tapi harus bayar utang pemerintah, daripada saya dilahirkan tapi IQ saya tidak akan tumbuh karena ibu saya tidak diberi nutrisi baik oleh pemerintah." Kalau saya singkat, bayi itu kan bayi yang belum bisa bicara sepanjang itu kan, dia akan bilang fu fa fa, artinya nggak mau lahir. Kita mau terangkan itu sebagai problem. Saya tidak mau ngelolok pemerintah, faktanya begitu. Yang bilang IQ kita tinggal 78 bukan saya, bukan Pak Diki, bukan Pak Faisal atau Pak Jafar, tetapi riset Bank Dunia bilang begitu. Yang bilang bahwa setiap bayi sudah dibebani 50 juta hutang negara kalau hutang itu dibagi pada bayi-bayi yang potensial lahir. Bukan saya, bukan Ibu Profesor Sri Mulyani yang bilang. Saya cuma membuat itu jadi masuk akal di dalam ceramah hari ini. Jadi konsekuensi dari gagalnya pemerintah merawat dan menjaga rakyat adalah keruntuhan moral. Karena makin banyak orang yang menganggap udahlah, kemiskinan membuat kita jadi kriminal. Begitu banyak saya baca setiap hari. Perempuan diperkosa, dibunuh. Oleh apa? Oleh anak muda. Anak umur 13 tahun memperkosa anak umur 11 tahun. Dibunuh pula kan. Pertengkaran kecil suami istri berakhir pada pembunuhan. Karena ada frustrasi sosial. Nah, kita lihat bahwa di kita di sini, di Bau-Bau, ada semacam lokasi tempat peradaban itu melindungi dirinya dari kemerosotan moral dan intelektual. Namanya Pondok Modern Al-Amanah. Pondok ini mengambil risiko untuk dicaci maki atau bahkan dilaporkan karena mengundang saya. Tapi dia tahu, mereka tahu bahwa risikonya diambil tuh. Jadi betul tadi kita ingin tukar tambah pikiran di sini supaya kita bisa pastikan bahwa 2045 itu terbuka gerbang untuk pergi pada Indonesia emas dengan kekuatan sendiri. Karena itu
kita mulai desain kurikulum yang memungkinkan kita berkompetisi dengan kurikulum Malaysia, kurikulum Vietnam, kurikulum Taiwan. Sementara kita berkompetisi di tingkat ASEAN. Nah, saya ingin lihat nanti, mungkin tahun depan saya balik ke sini, untuk melihat potensi yang sekarang ada di sini tumbuh dengan kecepatan melampaui potensi yang ada di Malaysia. Kan itu bisa nggak? Pasti bisa. Kenapa? Ilmu pengetahuan sekarang bisa diakses dari manapun. Kan ada sosial media, ada internet. Jadi sekali lagi saya mau bercakap-cakap dengan teman-teman, tapi saya percaya bahwa jalan menuju pengetahuan, jalan menuju keadilan, jalan menuju kebenaran hari ini sedang berlubang, dan kita harus sabar. Karena tugas dari pendidik adalah memungkinkan anak didik berpikir sendiri pada akhirnya tuh. Sebagai pendidik, kita hanya mau bekali anak-anak itu dengan dua kapasitas tadi, etikabilitas dan intelektualitas. Hanya politisi bodoh yang mengukur dirinya melalui elektabilitas. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Rocky. Ya, jadi kalau kita bicara tentang dialog akal sehat pilkada, bahwa memilih itu nomor satu adalah soal etikability. Kira-kira calon-calon sekarang ini secara etika layak dipilih atau tidak? Yang kedua, secara yang nggak berani undang saya jangan dipilih. Yang kedua soal intelektualitas. Nah, setelah kedua-duanya terpenuhi baru kita lihat elektabilitasnya. Ya. Baik, ini jumlahnya banyak sekali. Kalau kita buka sesi penanya, kira-kira kita pulang jam 3 malam, Prof, malam ini. Iya, kita buka beberapa session. Satu session pertama 3 penanya. Saya ingin mulai dari santri dulu. Siapa yang ingin bertanya? Silakan angkat tangannya. Ayo, santri, siapa yang mau nanya? Saya cari santri, kamu bukan santri kan? Oh ya, sorry, santriwati maksud saya. Oke, ya santri, silakan. Ayo Mas. Boleh, sorry. Santri yang kedua santriwati ada nanti ya, siap-siap ya. Yang ketiga dari masyarakat. Mungkin ada panitia yang bisa mengantar biar nggak jauh ya. Ya. Saya berdiri di sini. Nggak apa-apa, cepat. Assalamualaikum Ustadz Rocky. Perkenalkan, nama saya Rizky Alfitra, biasa dipanggil Dede, bukan Dodo. Saya dari kelas 6 KMI atau setara dengan SMA, 3 SMA, dari angkatan Inspirable Generation, yang artinya menginspirasi. Angkatan Inspirable Generation, yang Inspirable Generation. Berkaitan dengan yang saya ingin tanyakan, berkaitan dengan dialog akal sehat pilkada 2024. Tadi Bung Rocky sudah menjelaskan untuk memilih pilkada atau pilihan kepala daerah dilihat dari etika dengan akal sehatnya. Sementara pilkada dengan pilpres berbeda. Di pilpres kita bisa menilai capres melihat dari atau menonton dari debat pilpres. Sementara kalau di pilkada tidak ada yang namanya debat pilkada. Ada. Kamu jangan kampanye, kamu tanya aja. Kamu mau nanya apa sekarang? Oh, yang pertanyaan saya, yang menjadi tolak ukur atau patokan
di pilkada tersebut apa? Terima kasih. Ya, Rizky, inspiring generation. Iya, Silakan duduk Rizky. terima kasih. Tapi mic-nya jangan di bawah. Oke, yang santriwati. Ada yang bisa mengantarkan mic ya, biar nggak usah tampil ke depan jadi cepat. Ada ya, oke. Santriwati, ada yang nanya? Nggak ada. Masa dikasih kesempatan nanya ke Bang Rocky nggak ada yang nanya? Ada nanya? Oke, ke masyarakat sekarang. Bapak yang baju kotak-kotak ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, saya bahagia sekali nih ketemu Bang Rocky malam ini karena sudah lama saya mengikuti berbagai ceramah beliau di YouTube ya, dan berbagai talk. Nama saya Zainal. Saya sebenarnya tadi sore baru tahu ada acara di sini, justru diberitahu anak saya yang kuliah di Jogja. Kemudian oleh kawan-kawan lewat WA tadi. Jadi saya tertarik karena saya melihat banyak keanehan. Keanehan pertama itu adalah pesantren mengundang Rocky Gerung berbicara logika, berbicara akal sehat. Tadi Bung Rocky menyampaikan beberapa terminologi, ada akal sehat, ada kolbu, ada dan sebagainya. Saya kira kolbu itu Bang Rocky itu adalah terminologi Quran. Dan konsistensi logikanya, penjelasannya harus dia cari di Quran. Dia tidak sama dengan akal sehat versi Rocky Gerung seperti yang saya baca selama ini. Kolbu, kalau kita bicara Al-Quran, itu hasilnya adalah ulul albab, yang berbeda dengan rasionalisme Bung Rocky Gerung, yang menurut saya lebih dekat ke Descartes kalau saya lihat. Satu. Keanehan yang kedua soal pada tema, saya tidak tahu siapa yang membuat tema ini. Bagaimana kita bicara akal sehat kaitannya dengan pilkada. Bagi saya itu dua terminologi yang kontradiksi intermedis. Saya tidak pernah melihat ada realitas pemilu yang rasional, nggak ada itu. Di mana? Di planet bumi ini tidak pernah ada pemilu yang rasional. Mau pilkada, mau pilpres di Amerika sekalipun, nggak ada. Karena saya kira memang momen seperti pilkada adalah momen yang paling potensial menyebabkan orang kehilangan rasionalitas. Soal etika saya juga bingung kalau kita mau berbicara etika, sebab sejak kapan moralitas terwadahi dalam politik Indonesia? Saya belum melihat itu. Itu yang kedua. Dari sini saya coba agak sedikit melebar kaitannya dengan pemilu dan demokrasi, seperti yang saya coba mereview apa yang Bung Rocky pernah sering sampaikan dalam berbagai ceramah di kanal YouTube. Saya pernah mengikuti, mendengarkan ceramah Bung Rocky di satu kelas filsafat, membahas tema tentang agama dan demokrasi. Saya ingat waktu itu dan saya menulis tentang itu. Bung Rocky mengatakan bahwa demokrasi itu adalah permainan orang-orang pintar, sementara agama itu adalah permainan orang-orang, diperuntukkan untuk orang-orang bodoh. Kenapa? Karena agama itu mencari kebenaran ke belakang, sementara demokrasi itu kebenaran ke depan dengan argumentasi yang contestable. Sementara agama itu bentuk primitifisasi. Bahkan Bung Rocky mengatakan bahwa agama itu adalah being yang gagal berevolusi. Jadi ini sekaligus menegaskan tadi soal akal sehat dengan kolbu itu beda. Itu satu. Jadi saya kira itu juga bagi saya problem epistemologi juga. Karena apa? Demokrasi itu sendiri dibangun dari satu asumsi yang sesat sebenarnya. Demokrasi mengandaikan semua orang paham apa yang terbaik bagi dirinya, sehingga diberi otonomi untuk menentukan pilihan sendiri. Di mana realitasnya? Itu nggak ada. Bung Rocky ini kan orang yang paling sering mendungu-dungukan orang. Artinya kedunguan itu realitas. Terus bagaimana kita bisa rasionalisme pada demokrasi?
Itu nggak mungkin bagi saya. Saya kira itu tadi yang saya ingin sampaikan. Saya kira memang tadi saya tegaskan kembali bahwa antara pesantren dengan Bung Rocky itu saya anggap aneh karena punya lompatan paradigmatik yang sangat jauh sebenarnya. Orang-orang pesantren ini percaya bahwa penggerak perubahan itu adalah ruh. Sementara Bung Rocky mendalilkan perubahan itu justru pada pola-pola produksi dan distribusi. Jadi bagi saya itu memiliki lompatan, ini keanehan. Ini keanehan yang ketiga. Satu kali lagi, terakhir. Saya kira Bung Rocky juga keliru membangun logika tentang income per kapita. Saya kira Bung Rocky tidak cukup paham soal itu. Income per kapita tertinggi di Asia Tenggara ini adalah Brunei Darussalam, tetapi dia negara yang paling miskin. Sementara soal utang, sebentar. Sementara utang yang terbanyak itu, kalau kita bandingkan dengan PDB, itu justru adalah pada Singapura. Singapura itu lebih dari 100% dari PDB-nya. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Saya kira. Sebentar ya, kita dialog akal sehat ya. Ya. Oke. Pak Zainal dari mana, Pak? Saya fungsionaris KAHMI di sini. Oke. Alumni HMI. Oke, terima kasih ya, ada dosen baru. Oke. Saya mulai menerangkan ulang ya, yang dari belakang yang terakhir. Saya tidak membandingkan Singapura dengan Indonesia. Saya bandingkan Malaysia dengan Indonesia. Kan kalau Anda kritik, Anda mesti ucapkan, saya salah membandingkan Indonesia. Gini, saya terangin ya. Kan konteksnya saya bilang yang akan bersaing bonus demografi Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu saya pakai data Indonesia dan Malaysia. Kecuali Anda bilang bahwa Pak Rocky salah karena pendapatan per kapita Malaysia itu adalah 17.000. Tidak, tetap 13.000. Tapi kan Brunei 17, saya nggak bicara Brunei, saya bicara Malaysia. Iya 30.000 kalau saya pakai data Brunei. Saya pakai data Malaysia. Right? Oke, yes. Satu hal itu. Yang kedua soal apa tadi? Apa? Yes. Semua pemilu di negara Benelux mendekati sempurna karena tidak ada fraud, tidak ada corruption. Anda pergi ke Finlandia, dasarnya adalah indeks korupsi. Kan kita ukur kekotoran politik pada korupsi itu. Indeks korupsi di Finlandia 98. Artinya cara membaca indeksnya. Kalau indeks korupsi di Finlandia 98, di Indonesia 37, bacanya begini. Di Indonesia dari 100 orang tinggal 37 yang jujur. Di Finlandia dari 100 orang 98 jujur. Anda pergi ke Butan 100%. Karena itu pintu di Butan itu nggak pernah ditutup, nggak ada yang mau mencuri di situ. Oke. Jadi perbandingan itu saya maksudkan supaya kita mendekati Finlandia, supaya kita mendekati Singapura, mendekati Amerika. Kan begitu yang saya terangkan. Jadi memang nggak ada yang sempurna. Iya, tapi kita jangan bikin makin tidak sempurna. That's the logic itu. Bagaimana misalnya kalau 2 minggu depan indeks korupsi kita tinggal 32. Itu tidak membuktikan bahwa tidak ada negara yang sehat demokrasi ya. Pak Zainal sebentar, biar Pak Rocky bicara. Gini ya. Kan tadi Anda menerangkan tidak ada negara yang betul-betul sempurna, tidak korup, ya. Oke, saya terangkan pelan-pelan ya. Pertama kali kita belajar demokrasi dari Republik Athena.
Bagaimana demokrasi di Athena dilakukan? Perhatikan ya. Di situ tidak ada kompetisi. Di Athena, anggota DPR itu diundi. Kalau Anda terundi, semua kita setuju, Anda pergi ke DPR. Karena prinsipnya adalah semua warga negara punya kesetaraan kejujuran, kesetaraan etis. Jadi dari awal demokrasi justru mengandalkan kejujuran manusia. Salah data Anda. Awal demokrasi adalah prinsip primus inter pares. Hanya boleh diundi. Karena kalau saya malas pergi jadi anggota DPR, diundi aja tuh. Dia yang terpilih, saya percaya dia akan mewakili saya. Kalau you terundi, semua kita percaya you akan mewakili kita. Iya, saya ngerti itu, bahwa akhirnya ada kompetisi. Tetapi genealogi dari demokrasi adalah asumsi bahwa semua orang jujur. Ada ketidakjujuran, deception. Ya memang itu. Prinsip dalam demokrasi bukan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Prinsip demokrasi di awal adalah the government of reason through the government by the people. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Itu dasarnya tuh. Oke, 3 kesalahan ya. Satu lagi yang terakhir, soal kolbu. Sebagai sesama ulul albab, saya terangkan tadi bahwa Eropa itu hanya mengenal reason dan passion. Maka saya tambahkan, Islam punya fakultas ketiga, namanya kolbu. Terus Anda simpulkan, saya samakan kolbu dengan reason. Loh, justru saya tambahkan kualitas ketiga. Itu maksudnya. Saya sebutkan, memang betul saya sebutkan itu, saya terangkan ya. Oke, sekarang agama memang tiba pada mereka yang dungu. Tidak mungkin nabi-nabi itu membawa keyakinan baru kalau di situ udah ada peradaban. Pak Zainal, tenang dulu Pak Zainal. Agama Islam tiba. Oke, saya terangkan realitasnya ya. Realitasnya Nabi Muhammad membawa Islam pada kaum jahiliyah. Oke. Sudah cukup ya Pak Zainal ya. Tidak. Pak Zainal silakan duduk dulu. Enggak, Anda silakan duduk. Saya moderator di sini. Anda duduk. Saya moderator. Jadi saya kalau pembicara aja Anda sudah saya debatin juga. Soal Rocky tidak cocok Anda di pesantren karena ini bicara akal sehat, sementara pesantren tidak bicara tentang akal sehat, Anda bilang. Salah. Surah ayat pertama yang turun dari Quran apa? Islam mengajarkan tentang Iqra itu tentang ilmu pengetahuan. Jadi akal sehat itu diperlukan dalam agama. Jadi pesantren mengundang ini karena mereka memang ini akal sehat mereka. Saya moderator, Anda duduk. Saya moderator, Anda duduk. Anda berdebat sama saya. Anda berdebat sama saya setelah ini. Di luar forum ini kita ketemu, kita berdebat. Oke, kita tenang ya. Saya bahagia bahwa pesantren
mau mengundang akal sehat karena pada dasarnya agama Islam itu adalah bicara tentang akal sehat. Islam bukan cuma sekedar mistis dan percaya begitu saja, tapi ada intelektual yang mengikutinya. Setuju ya? Oke, santriwati, ayo dong. Tadi apa tadi ya? Tanya. Siapa yang mau tanya? Ada? Dari masyarakat ya. Sudah laki-laki terus, perempuan sekali-sekali. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Niken Aulivi Elvianansi Sidupa. Saya asli orang Kendari, tepatnya di Kolaka Timur. Saya sedikit perkenalan dulu sebelum saya bertanya, Pak. Di sini saya berkuliah, Pak, tapi sudah selesai kemarin pada saat 2023 dan sekarang sedang melanjutkan S2. Oh iya, siap. Jurusan apa nih, Pak? Manajemen, Pak. Oh ya. Pertanyaan saya tulis di note, soalnya saya kurang untuk menghafal. Ya, mungkin saja saya langsung saja, Pak, bertanya, bagaimana sikap kita menyikapi dengan situasi sekarang ini dengan banyaknya money politik? Saya bercerita tentang di daerah saya ini, Pak, terutama sebagai asupan untuk memperdaya masyarakat dengan janji-janji politik calon pemimpin untuk menjadi pemilih cerdas. Jujur saja, Pak, saya tidak pernah memilih dan tidak pernah pergi ke TPS selama ini. Saya sekarang berumur 28 tahun dan saya tidak pernah memilih yang namanya pemimpin daerah. Jadi pertanyaan saya di sini, Pak, cuma simpel saja. Bagaimana menurut Bang Rocky selama ini yang saya lakukan dalam pemikiran saya, akal sehat saya itu seperti bagaimana menurut Bapak ini? Saya pertanyaan buat diri saya sendiri. Mungkin banyaklah teman-teman di sini yang sepemikiran, atau mungkin kita bisa memberikan solusi-solusi atau semacam pendapat bagaimana seperti itu, Pak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Golput. Menurut Bang Rocky, golput itu akal sehat tidak? Oke. Di kita memilih itu adalah hak. Hak artinya boleh dipakai, boleh tidak dipakai. Jadi kamu tidak memakai hak untuk memilih, sah saja, tidak melanggar undang-undang. Di Australia Anda dihukum denda itu. Di beberapa negara memilih itu hak. Kalau tidak dipakai, memilih ada kewajiban. Kalau tidak dipakai maka kena denda. Itu prinsip pertama. Jadi bukan kejahatan kalau tidak memilih. Karena di kita memilih itu statusnya adalah hak. Boleh dipakai, boleh tidak dipakai. Yang kedua, politik itu tidak boleh terbagi habis di dalam partai politik. Jadi kalau politik dibagi habis, itu artinya ada bagian yang sebetulnya dipaksakan untuk dibagi habis. Karena itu ada golput, karena itu ada kotak kosong. Jadi kegelisahan kamu abaikan aja. Anda boleh jadi golput, Anda boleh. Yang tidak boleh adalah menghasut orang untuk tidak memilih. Itu ada pidananya sekarang. Menghasut. Menghasut artinya membeli, mengancam.
Tapi kalau kamu berkampanye negatif pada seseorang, itu nggak ada soal. Saya lakukan negative campaign, bukan black campaign, ya beda tuh. Kampanye negatif artinya membantah seseorang yang sedang menipu publik. Maka saya katakan jangan pilih dia karena dia dungu itu. Saya tidak mendungu-dungukan seperti yang Anda maksud tadi, semua orang saya dungu, enggak. Tidak pernah saya mendungukan semua orang. Saya mendungukan orang yang pikirannya terhalang oleh kejujuran orang lain. Kan itu dasarnya. Apakah Rocky Gerung mendungukan? Enggak pernah. Saya mendungukan orang yang ya oke, itu boleh nggak? Iya, itu hak saya. Saya bisa bilang begini, oke, saya akan tidak lagi mendungukan orang, maka saya berbohong pada batin saya. Bahkan saya dungukan dengan cara yang saya pernah bilang Pak Jokowi bajingan tolol. Dungu Jokowi, laporin ke polisi, deliknya nggak ada. Karena saya bilang saya nggak menghina Pak Jokowi, saya menghina presiden yang tolol, yang dungu. Terganggu nggak moral dia? Nggak boleh terganggu karena presiden itu jabatan. Presiden itu bukan manusia. Martabat itu ada pada manusia, bukan pada jabatan. Ya, tapi dia kan bapak kita. Bapak dari mana? Bapakmu itu kau pilih seumur hidup. Presiden kau pilih 5 tahun sekali, masa bapak diganti setiap 5 tahun? Logiknya begitu kan. Bapakmu bikin kesalahan, kita maafin karena dia bapak. Kalau presiden bikin kesalahan kita maafin, artinya kita tidak paham bahwa dia itu kita tugaskan untuk mensejahterakan kita. Bapak saya tidak sejahterakan saya maafin. Presiden tidak sejahterakan saya kutuk dia sebagai dungu. Kan saya bayar pajak untuk gaji dia. Jadi mesti jujur juga kita. Nggak ada problem personal dengan politik saya. Saya punya problem dengan kebijakan pejabat-pejabat itu. Karena itu saya nekat aja bilang, ya memang dungu. Masa saya bilang, ya dia separuh kurang berpikir. Dia tidak mampu untuk membaca dengan sempurna apa yang dimaksudkan oleh konstitusi bahwa presiden harus mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi fakir miskin. Panjang saya terangin itu. Dungu, selesai. Simpelnya begitu, oke. Ya, oke, ada yang lain? Iya, santriwati ya, silakan. Santriwati ya, kamu berdiri. Ada panitia bisa serahkan mic ke sana? Ini Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dari kelas 5 KMI. Kelas 5 KMI. Oke, saya di sini ingin bertanya kepada Pak Rocky, bagaimana cara kita untuk mengetahui gubernur dan wali kota itu memiliki akal sehat agar kita tidak salah dalam memilih calon gubernur atau wali kota. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pentingnya calon gubernur atau wali kota disuruh ikut diskusi semacam ini supaya kita tahu pikirannya lurus apa bengkok. Debat politik hanya bermutu kalau dilakukan seperti tadi, kawan tadi dia datang ke sini, dia protes segala macam, terjadi dialektika. Jadi orang nonton akhirnya kan, nggak mungkin kualitas pemimpin dihasilkan lewat panggung dangdut. Nggak bisa, mesti
panggung debat itu. Jadi itu dasarnya. Dan kita bisa mulai mengatakan bahwa ada tanda-tanda khusus bahwa seseorang itu sebetulnya sedang berbohong. Sama seperti satu ayat dalam Quran. Sudah terlihat tanda-tanda dari laut dan darat tentang kerusakan yang dibuat oleh mereka, oleh manusia. Dan kami sudah memberi sebagian hukuman pada mereka. Surat Ar-Rum ayat 143. Benar Pak? Itu untuk menerangkan bahwa alam bisa memperlihatkan tanda-tanda kerusakan dan hanya bisa dibaca oleh orang yang berpikir, oleh orang yang berakal, akal sehat pasti. Dan Allah katakan kami sudah menghukum sebagian. Kalimat di dalam ayat itu mengatakan kami sudah menghukum sebagian. Artinya apa? Tidak seluruhnya dihukum. Supaya apa? Supaya yang belum dihukum belajar dari hukuman itu. Demikian juga tadi si gubernur sama calon itu, dia nggak akan dihukum di panggung ini, tapi dia mesti belajar bahwa dia tidak mampu berpikir, tidak bisa melihat tanda-tanda ketidaksukaan rakyat pada dia. Kalau dia masih bagi-bagi amplop juga, ya dia pasti akan dihukum habis-habisan. Kenapa? Nanti di akhirat ditanya, kamu saya kasih otak, Tuhan bilang, atau malaikat dia bilang, bukankah Bapak diberi otak 100% supaya pakai otak itu dalam perdebatan? Mengapa Bapak hanya pakai 2% dan 96% Anda Bapak pakai amplop? Pasti dia masuk neraka. Dikasih otak main amplop. Itu kira-kira masalahnya. Oke. Ya. Sampai jam berapa Pak? Sampai jam berapa kita? Dari mana? Sebentar, tidak apa-apa. Aku minta nanti kalian duduk dulu, nanti aku panggil. Ya. Duduk dulu. Duduk dulu. Ya. Yang tertib dong. Ya. Dari guru dulu Pak, guru bisa? Dari Oh. guru kami. Ayo guru silakan. Ya. Di situ aja. Ada siap di situ ya. Kamu gak usah kesini nanti biar mic-nya yang kesana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, saya sangat bahagia sekali bisa bertemu langsung dan bisa bertanya langsung kepada Bapak Bung Rocky Gerung. Beri tepuk tangan yang meriah kepada beliau. Perkenalkan, nama saya Konita Ashifa, saya alumni dari Pondok Modern Al Amanah Advarious Generation tahun 2023. Nah, yang saya pertanyakan di sini adalah pendapat Bapak, kan di sini lingkungan Sulawesi, calon-calon yang apa yang kita rasakan pada saat ini mereka flexing konser. Iya, flexing konser. Apa yang kita lihat, bagaimana caranya kita melihat akal sehat mereka? Pada akhirnya yang hanya mereka datangkan artis-artis konser. Mungkin seperti itu. Ya, bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Apa masukan-masukannya untuk masyarakat? Bagaimana cara kita memilih akal sehat Pilkada 2024? Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu saya udah terangkan tadi bahwa ya konser itu kan sisipan dalam kampanye, bukan menu utama. Kan kampanye orang mau dengar konsep, bukan konser. Diperlukan infotainment, tetapi politik hanya diasuh di dalam perdebatan konseptual. Itu dasarnya. Nah, artis-artis ini juga ya penghibur aja. Tetapi kalau saya bandingkan misalnya di Amerika itu, seminggu lalu saya lihat
debat politik yang dipandu oleh seorang artis namanya Oprah Winfrey. Oprah Winfrey memoderatori Kamala Harris, calon presiden dari Partai Demokrat, perempuan. Dari ujung barat Amerika ada seorang perempuan bertanya, dia baru menikah. Dia bilang begini, kalau Anda jadi presiden, Kamala Harris, bagaimana Anda selesaikan masalah saya? Apa masalahmu? Kata Kamala Harris, saya baru menikah, menyewa rumah bukan untuk saya dan suami saya aja, tapi untuk keponakan-keponakan saya juga atau sepupu dia. Karena kesulitan ekonomi. Kamala Harris bilang begini, saya tahu masalahnya dan saya akan bangun bisnis kecil di daerahmu, small business, UMKM. Jelas, langsung dibilang akan bangun bisnis di situ. Jadi janji itu langsung diikat pada si penanya. Di kita nggak ada yang berani berjanji begituan. Janjinya absurd, janjinya gede-gedean, abstrak. Oh ya, nanti kita perhatikan gini. Janjimu itu kita mau tagih sekarang, itu namanya pacta sunt servanda. Kan itu dasarnya kan. Jadi janji politisi itu adalah janji yang paling mulia, dibatalkan oleh keinginan dia untuk menipu. Dan janji itu bukan sekedar janji calon wali kota, janji Presiden Jokowi juga tipu semua ini. Karena dia tidak pernah menjanjikan IKN, tiba-tiba dia bangun IKN lalu dipamerkan sebagai hasil. Loh, Anda nggak janji, ngapain bangun? Belakangan Pak Jokowi bilang, itu bukan keinginan saya loh, itu keinginan rakyat. Kapan rakyat memberi izin dia menggunakan APBN untuk membiayai proyek mercusuar itu? Nggak pernah. Jokowi berjanji saya akan bangun itu tanpa APBN, artinya business to business. Oke, silakan. Belakangan dia pakai 20, 30, 40% APBN. Akibatnya APBN kita bolong. Kan itu namanya gagal membaca tanda-tanda alam. Jadi hal semacam itu yang Anda mesti mulai. Kalau ada calon gubernur atau wali kota sini, Bapak, janjimu itu tuliskan, kita tagih itu. Sebelum ditagih, bongkar dulu, masuk akal nggak janjinya. Kan semua janji politik, semua ambisi politik akan dibatalkan oleh APBD, oleh APBN. Itu intinya. Jadi kalau mau janji lebih gede lagi, ya udah bilang aja janji saya mau bikin asrama santri itu di planet Mars. Oh, hebat dia. Ya, tapi nggak mungkin dia lakukan. Jadi itu caranya tuh untuk mengulas atau menghalangi kebohongan para politisi. Ya, tadi ada kamu. Tes 1 2. Tes 1 2. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Bung Ro. Tes 1 2. Tes. Tes 1 2. Saya ulangi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Syah Ramadan. Kebetulan juga saya adalah salah satu mahasiswa, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Buton. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada moderator karena saya sudah telah menggebu-gebu ingin bertanya dan sampai naik ke panggung ini. Karena kebetulan pertanyaan saya ini adalah pertanyaan 1 tahun terakhir, Bung Rocky, yang dimana sampai hari ini belum bisa terjawab atau terselesaikan. Banyak forum-forum di bawah-bawah ini diundang politikus-politikus, dan saya selalu mempertanyakan
selalu menggaungkan pertanyaan itu tetapi tidak pernah diindahkan ataupun dijawab. Nah, berbicara tentang bonus demografi Indonesia Emas di tahun 2045 yang dimana katanya kita ada regenerasi menghadapi bonus demografi itu. Nah, menjadi pertanyaan saya ketika kita sinkronisasikan dengan mantan ketua KPK Abraham Samad yang dimana dia menyatakan bahwa jika tidak adanya korupsi di Indonesia, khususnya di pertambangan, rakyat Indonesia per kepala digaji 20 juta per bulan tanpa kerja apa-apa. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya untuk apa kita menggaungkan, kenapa pejabat-pejabat politik selalu menggaungkan di tahun 2045 kita akan menghadapi bonus demografi. Jika tidak adanya korupsi saja ini bisa sebenarnya hari ini Indonesia Emas itu hadir di hadapan kita, di tengah-tengah kita. Nah, itu yang selalu saya resahkan sebenarnya Bung Rocky. Jadi bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Dan yang kedua, pertanyaan kedua saya ini simpel Bung Rocky. Mudah-mudahan Bung Rocky bisa menjawabnya. Pertanyaan kedua saya itu, saya jauh tinggal di tempat ini, saya jauh tinggal di Tanah Abang. Menjadi pertanyaan saya, apakah boleh bagi saya bisa terhormat ketika Bung Rocky bisa berfoto dengan saya. Sekian dan terima kasih. Kamu tinggal di mana? Di mana Tanah Abang? Di bagian Polres Bau-Bau. Oke. Siapa yang rumahnya lebih jauh dari dia di sini? Oke. Turun kamu turun. Ya siap. Turun. Iya. Terima kasih. Kamu ingatkan saya setelah ini kamu foto sama saya sama dia ya. Ya. Oke. Dia nggak berhak karena dia klaim tak gini. Kan dalil dia tadi karena dia jauh maka dia berhak foto dengan saya. Iya. Ternyata ada yang lebih jauh tuh. Jadi nggak ada. Oke, soal bonus demografi dan hubungannya dengan apa? Ya memang. Ini negara potensial kaya raya. Kita punya emas, kita punya nikel, punya batu bara segala macam. Tapi emas itu baru disebut emas kalau udah ada di toko emas. Kalau dia masih di dalam bumi itu bukan kekayaan negara. Nah, untuk mengeksplorasi itu diperlukan kejujuran. Nikel misalnya, tembaga segala macam. Kan pemerintah bilang sudah hilirisasi, ya bagus. Tetapi bagi anak-anak muda di Eropa misalnya, bukan hilirnya yang mereka perhatikan, tapi hulunya. Mereka akan bertanya, apakah penguasaan tambang di hulu itu dilakukan pakai AMDAL? Apakah penguasaan tambang di hulu itu dibuka kompetisinya secara demokratis? Kenapa pemainnya cuma itu aja? Artinya di hulu itu kotor secara politik. Nah, itu yang menyebabkan yang seharusnya kita peroleh itu 20 juta hanya diperoleh oleh pemain yang sedikit itu. Itu masalahnya. Nah, siapa yang menyebabkan itu? Pengusaha, bukan. Negara yang mengizinkan itu. Disogok oleh pengusaha. Jadi periksa dulu ini pejabat-pejabat ini. Jadi itu betul, kalau tidak ada korupsi di tingkat negara, ini kita semua udah kaya raya. Udah melampaui Brunei bahkan. Tapi mungkin mesti diluruskan pengertian bonus demografi, dia salah mengerti saya rasa. Tadi saya terangkan bonus demografi. Bonus demografi itu artinya kamu yang umur sekarang 20 misalnya akan bersaing dengan kamu yang nantinya umur 30 di tahun 45. Itu bonus demografi. Salah. Bonus demografi artinya kamu yang umur 20 sekarang dibandingkan dengan orang anak muda Malaysia di umur 20 sekarang bersaing di 2045 yang tadi saya terangkan. Kapasitas kita itu karena nutrisinya kurang, stuntingnya itu 21%. Malaysia stuntingnya di bawah Indonesia 10%, 5%. Artinya otak anak Malaysia akan tumbuh lebih cepat dari otak anak Indonesia di 2045. Akibatnya apa? Indonesia akan membutuhkan anak-anak muda sekarang. Tidak, Indonesia akan membutuhkan anak Malaysia.
Malaysia yang akan masuk ke Indonesia mengisi startup Indonesia. Itu masalahnya. Dapat poinnya ya? Nah karena itu intervensi kebijakan mesti dimulai dari rahim perempuan yang sedang hamil. Hak dia untuk dapat nutrisi, hak untuk dapat kacang hijau, dapat susu segala macam. Makan gratis itu bukan intervensi. Makan gratis itu pada anak yang sudah keluar dari rahim ibu. Stunting itu dimulai dari nutrisi di dalam rahim ibu. Itu bedanya. Ya. Oke ya. Jadi bonus demografi itu bahwa pada tahun itu nanti jumlah usia produktif lebih banyak daripada jumlah yang usia yang tidak produktif. Tapi dia menjadi bonus kalau ada lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang usia produktif tadi. Bonus demografi menjadi masalah, menjadi bencana kalau jumlah produktifnya banyak tapi tidak ada yang bisa dia kerjakan di sana. Nah itu akan jadi malapetaka. Itu terjadi di beberapa negara di Eropa juga, di Brasil khususnya. Ketika bonus demografi justru tidak ada lapangan pekerjaan di sana sehingga menjadi tingkat kriminalnya menjadi besar dan lain-lain. Ya. Tadi siapa lagi tadi? Ya udah kamu ya. Cepat. Cepat ya, agak cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Kamera, dapat. Kamu perlu kamera. Jadi gitu. Supaya direkam tuh pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya terima kasih buat moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk naik ke panggung memberikan pertanyaan. Sekaligus juga terima kasih buat Bung Rocky atas ilmunya tadi. Jadi perkenalkan, nama saya Sumar, S-U-M-A-R. Saya jauh dari Pasar Wajo, kurang lebih 50 km dari bawah sini. Dan saya mengikuti Bung Rocky dari zaman ILC tahun 2008-2009, termasuk Bapak sebagai jubir atau moderator saat 2009 Pilpresnya Pak SBY. Ya. Jadi pertanyaan saya Bung, simpelnya itu saya dari dulu sangat merasa. Kamu tanya ke siapa? Ke Pak Rocky apa Bung Rocky? Ada dua orang, yang mana? Bung. Okay. Tadi dia bapak terus. Ya, terus. Izin Pak, izin Bung. Izin Bung. Jadi saya sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Buton, khususnya di anggota BEM Humas Pengabdian Masyarakat di Fakultas Hukum, kebetulan semester 5 konsentrasinya HTN, Hukum Tata Negara. Jadi saya mau memfokuskan soal tentang Bapak bilang soal akal sehat di bidang pendidikan yang saya mau tanyakan Pak. Yang dimana sebelum saya bertanya itu saya lihat cenderung sekarang banyak orang yang mati atas konsep logikanya, ilmu silogismenya, sehingga rasio dalam berpikirnya itu dimatikan oleh sistem pendidikan yang ada di Indonesia ini. Nah, saya sebagai mahasiswa, apa untuk menunjukkan pengabdian ke masyarakat, dalam pengabdian masyarakatnya, bahwasanya yang terjadi itu adalah dua konsep yang saya tafsirkan menurut saya pribadi, yaitu antara pendidikan dan material. Itu dua hal yang sekarang ini jauh dari kata aman, sehingga orang banyak memprioritaskan materialisme atau uang, sehingga banyak orang mengorbankan pendidikannya dengan mencari pekerjaan terlebih dahulu untuk mendapatkan uang makan. Menurut Bung Rocky, bagaimana anak mahasiswa yang tidak bisa mendapatkan pendidikan dengan layak, sehingga kami sebagai pengabdian masyarakat mahasiswa memberikan akal sehat minimal. Kalau menurut saya minimal sebelum orang belajar itu memahami
ilmu silogisme dengan utuh, untuk kerangka berpikirnya itu secara rinci, mereka sempurna untuk melakukan penganalisis masalah yang terjadi di lingkungan sosialnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua Pak, karena saya jauh, bolehkah saya berfoto sama Bapak? Oke, bentar. Tunggu situ aja. Boleh saya tes dulu ya. Kamu HTN kan? Apa beda HTN dan IKN? Kalau HTN itu hukum ketatanegaraan administrasi yang dibahas. Tapi kalau IKN adalah bukti egoisme dari seorang pemimpin yang disebut Joko Widodo. Enggak, salah. HTN itu adalah cara merawat negara. IKN itu adalah cara merusak negara. Nggak bisa foto, nggak lengkap dia. Ya, tapi ini good question tadi. Ya, good question. Okay. Ya, buat kebutuhan konsumsi mahasiswa, bagus sekali. Oke, dia tanya bagaimana mengaktifkan cara berpikir kritis, logic, syllogism, etc. itu. Coba kita berpikir, do think the unthinkable. Coba pikirkan yang tidak dipikirkan, itu aja caranya. Apa ada sungai di lapangan ini? Ada sungai nggak di sini? Enggak, bukan yang di belakang, yang di sini nggak ada. Ada banyak sungai di sini. Saya lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20 sungai di sini. Secara normal sungai itu adalah air yang mengalir dari gunung ke laut. Itu definisinya umum. Tetapi kalau kita berpikir kritis, air laut itu adalah sisa-sisa dari air yang naik ke pohon. Pohon itu adalah sungai vertikal. Pohon menghisap air melalui pembuluh kapilernya, dihisap oleh matahari, berubah menjadi fotosintesis, hijau daun. Sisanya diembunkan jadi uap air, lalu jatuh ke bumi, membasahi rumput. Jadi ini semua sungai, tapi kita akan protes. Karena kita terbiasa untuk menghafal definisi sungai adalah yang mengalir dari gunung ke air, ke laut. Padahal sebelum dia tiba ke laut, dia naik ke pohon sungai itu. Mana bisa sungai naik ke pohon? Ya bisa, dalam pengertian fotosintesis. Kan setiap pohon ada kapilernya kan. Jadi begitu cara berpikir kritis. Kemampuan kita untuk membayangkan sesuatu di luar kenormalan berpikir, itu namanya berpikir kritis. Dapat poin itu? Jadi mulailah dengan mengatakan bahwa semua definisi bisa didefinisikan kembali, bahkan secara radikal. Reverse logics adalah bagian dari berpikir kritis. Menemukan falasis adalah bagian dari berpikir kritis. Jadi di kita kurikulum belajar itu distandarkan oleh negara. Anda udah masuk universitas nanti, kalian setelah lulus, kalian masuk Universitas Indonesia misalnya, kalian masih akan diajarkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahkan ada pelajaran agama di UI. Ngapain ada pelajaran agama di UI? Penting, oke, penting. Berarti sampai kamu kelas 6 SMA, kamu tidak paham agama. Ini buat apa ada pondok semacam ini? Kamu masih ateis sampai SMA. Karena itu ditunggu oleh dosen di universitas. Pelajaran agama stop sampai SMA, nggak boleh ada pelajaran agama di universitas. Itu artinya menghina pelajaran di SMA. Belum lengkap berarti. Lengkapi di SMA. Kurang masuk pesantren. Ngapain ngajarin bahasa Indonesia
di UI itu. Artinya selama SMA tidak diajarkan cara berbahasa Indonesia yang benar, kan begitu kan logikanya kan. Diajarin bahasa Inggris di UI itu, suruh kursus aja. Ngapain buang-buang anggaran hanya untuk mengajarkan hal yang seharusnya sudah selesai di tingkat kelas 6. Itu poinnya. Karena itu sekarang dunia pendidikan mengalami perubahan radikal dalam kurikulum. Beberapa kampus di Eropa bagian barat, San Francisco, Los Angeles, California. Kalau Anda datang ke situ, misalnya saudara nanti pergi belajar ke salah satu sekolah di pantai barat itu, lalu rektor jemput kamu di stasiun kereta, dia bawa kamu ke asrama, dia bilang, Jufri, kamar kamu di lantai 2, 203. Besok pagi turun ke 101 tempat saya rektor, ya Pak, dan kamu bawa kurikulum yang hendak kamu pelajari. Si Jufri bingung, kurikulum? Karena sekarang mahasiswa disuruh nulis kurikulumnya sendiri. Nanti dikasih mentor di situ. Anda mau belajar apa di situ? 24 SKS buat jadi doktor, S2. Dia mungkin mau belajar tentang teknik nuklir, dasar-dasar fisika. Dia mau belajar tentang environmental ethics. Dia mau belajar tentang musik tadi. Cukup 3 itu bagi dia. Selebihnya dia bisa belajar di internet, gratis lagi. Jadi kurikulum sekarang berubah untuk memberi tanggung jawab pada mahasiswa. Tentukan sendiri arahmu kemana. Nah di kita di Indonesia, kalau mau jadi sarjana hukum, jadi S2 hukum itu mesti ambil S1 dulu tuh. Kalau mau jadi S1, S3 ekonomi mesti ambil S1 ekonomi. Lurus semua tuh. Padahal namanya universitas. Setiap mahasiswa bebas memilih kurikulumnya. Anda masuk UI mestinya Anda bilang, saya masuk di fakultas ilmu politik tadi, tapi saya mau ambil 3 mata kuliah filsafat, 2 mata kuliah ekonomi, 1 mata kuliah teknologi. Ambil aja. Nggak bisa. Akibatnya apa? Anak ekonomi nggak bisa ngomong dengan anak hukum nggak bisa ngomong dengan anak fisika buta huruf dengan anak filsafat. Lalu apa artinya university? Gak ada poin di situ. Kalian mulai usulkan kebebasan kalian untuk menentukan pengetahuan yang kamu butuhkan. Kalian bayar ke negara, kalian berhak untuk nyusun sendiri. Itu namanya manusia merdeka. Kampus merdeka, tapi dosennya dirantai. Mahasiswa nggak boleh lakukan transdisipliner study. Itu poin kita ada di situ. Jadi lakukan pembaruan supaya kita bisa menganggap semua pengetahuan itu bisa dipelajari oleh siapapun dimanapun dengan kapasitas apapun. Jadi saya kira nanti ini Pondok Al-Amanah ini akan jadi Universitas Al-Amanah dengan sistem kurikulum seperti tadi itu. Biarkan mereka yang belajar itu menentukan sendiri pilihan kurikulumnya dia itu. Itu namanya ijtihad sendiri. Ya, pesantren Amanah ini sudah punya internet semua Pak. Semua bagian sudah ada wifi-nya semua ya, di setiap ruangan. Di sekeliling ini sudah ada semua ya. Oh ya. Tadinya saya mau nyumbang, ternyata sudah ada. Baik, kita sudah melewati waktu yang cukup. Diskusi akal sehat itu adalah penuh perdebatan, penuh adu pikiran, ya. Tapi berujung pada satu kesimpulan yang baik, yang sama-sama kita bisa terima. Pak Zainal, saya undang Anda ke depan. Silakan duduk di depan sini sebagai closing dari acara kita hari ini. Ya, nggak usah banyak bicara, kita duduk dulu, kita mau fair, ya. Bahwa forum diskusi akal sehat kita tadi mempertontonkan hal yang tidak baik kepada adik-adik kita, ya, perdebatan yang saling beradu pendapat, kemudian seakan-akan tidak ada ujungnya. Nah sekarang ini saya tidak minta Anda menyampaikan opini apapun, tapi closing saja, ya. Closing statement. Oke, saya satu hal yang saya perlu sampaikan supaya kita tidak salah persepsi. Tadi Bung Rocky mengatakan
tentang agama, saya kira beliau banyak keliru mengasumsikan agama khususnya Islam. Salah satu tadi ketika Al-Quran itu peradaban sudah sangat maju. Al-Quran itu audiensnya itu adalah orang-orang intelek karena sudah ada percakapan teologi di situ. Itu yang keliru tadi, itu satu. Yang kedua saya kira banyak hal ya, saya mau jelaskan soal primitivisasi bentuk primitivisasi, tapi saya kira ini waktunya tidak cukup. Nanti kita sambung Bung Rocky. Saya akan undang Anda ke Kahmi. Ini ada tokoh Kahmi di sini supaya kita diskusi. Saya kira itu saja yang saya ingin sampaikan. Dan terima kasih apapun itu, saya kira ini malam adalah perdebatan yang cukup bagus meskipun moderatornya kurang bagus kalau menurut saya. Minta maaf saya harus katakan itu. Kurang bagus karena tidak sesuai dengan selera dia kan? Bukan, saya kira kita punya kriteria. Kurang akal sehat moderatornya, agak otoriter saya lihat ini. Enggak. Saya kira itu saja, makasih. Nah begini, sebentar saya tanya. Acara Bang Rocky di sini ini cocok nggak buat pesantren? Cocok. Oh, itu berbeda dengan opini Anda tadi. Tidak berbeda. Meskipun saya masih mencoba mencari benang merah, karena ada lompatan paradigmatik tadi yang tidak dijawab. Soal bagaimana kita bicara tentang perubahan. Karena orang pesantren percaya bahwa penggerak perubahan itu adalah ruh. Sementara kalau Bung Rocky kan lebih percaya pada pola-pola produksi dan distribusi. Saya kira itu. Makasih. Enggak juga, salah kami itu. Ya salahnya ditunjukkan, jangan hanya dijudge. Itu kan tidak intelek tuh, tidak akal. Enggak, mana ada di dalam pesantren itu perubahan itu hanya pada ruh. Akal sehat mereka juga terbinakan juga. Ini tidak nyambung. Ini problem epistemologi, dia tidak paham itu. Saya bilang penggerak perubahan, orang Islam itu percaya bahwa penggerak perubahan itu adalah ruh. Ya karena dia agama. Ruh itu berangkat dari Pak. Saya tanya sama, ruh itu di mana letaknya, Bos? Ruh. Bagaimana mau dijawab itu? Kamu, saya di mana letaknya ruh? Kita bicara pada tataran paradigmatik ya. Manusia dimuliakan karena diberikan akal, Pak. Bukan otak ya, akal. Jadi levelnya moderator masih di bawah, jadi saya tidak perlu dilayani. Kalau ada orang yang mencoba merendahkan orang lain, maka dia tidak lebih tinggi daripada orang itu. Rocky bilagi orang dungu kan nggak apa-apa. Masa saya harus bilang pikirannya tinggi, berpikir abstraksi dia nggak mampu, kan bagaimana? Ya, saya kalau debat lagi, Anda berpendidikan apa, saya berpendidikan apa, nanti Anda kalah lagi. Saya siapa, Anda siapa, Anda akan kalah lagi nanti dengan saya. Jadi lebih baik kita berdamai saja. Saya terima kasih Anda sudah membuat suasana menarik pada saat hari ini. Ya, kalau kata Bang Rocky, kalau kita tidak beradu pikiran itu namanya berdoa. Kalau kita beradu pikiran itu namanya kita sedang beradu akal pikiran sehat. Nah itu bagus, ya. Tapi kalau Anda bilang level saya di bawah Anda, oke. Baik, dalam diskusi terakhir kita ini kita minta closing dari Mr. Rocky Gerung. Silakan, Prof. Oke, terima kasih ya. Ini enak suasananya, ada pertengkaran tapi dituntun dengan pikiran itu. Pertengkaran hanya disebut pertengkaran kalau dituntun dengan pikiran. Itu poin penting itu. Dan kalau kita mau evaluasi keadaan negeri ini, justru kita mengalami pendangkalan karena tidak mau bertengkar. Itu keburukan kita tuh. Ya ada tadi ada soal agama segala macam. Oke, itu biarkan para sejarawan agama yang menentukan itu, karena soal kondisi teologi itu tidak mungkin dipertengkarkan. Yang bisa dipertengkarkan adalah aspek historis dari agama itu. Tuh, kita nggak bisa bertengkarkan tentang akidah. Saya masih bisa bertengkar di tingkat buah malal, itu biasa itu. Tapi kalau akidah oke, saya tidak bertengkarkan itu. Dan kita tahu semua nabi datang untuk melayani hujatan dari orang dungu. Dari jejak Abraham mau menerangkan, tapi yang dia temui adalah orang-orang yang nggak bisa berpikir. Nah itu perlahan, karena itu ada penyebaran pengetahuan. Karena itu Islam bertumbuh bukan pada teologi, tapi pada filosofi. Pertengkaran Mu'tazilah dengan Qadariyah, aduh kita
tahu sepanjang abad sampai sekarang masih ada. Tetapi itu statusnya adalah pertengkaran di dalam wilayah-wilayah yang penuh kemungkinan hermeneutics. Dasarnya itu. Tetapi di dalam komunitas semacam ini, the community of thought, kita ingin menghidupkan dialektika itu, terutama di bidang-bidang sosial. Itu dasarnya kenapa saya menganggap bahwa saya diundang oleh pesantren, itu artinya pesantren bukan tempat memelihara ruh, tapi memelihara akal. Itu intinya kan. Kalau nggak ada dialektika tadi kan, itu faktanya. Tetapi di atas semua itu, semua pertengkaran kita hanya bisa kita andalkan pada semacam keyakinan bahwa yang di atas itu melihat kita itu. Inna rabbaka labil mirsad. Surat Al-Fajr ayat 14. Jadi sekali lagi, persahabatan pikiran adalah persahabatan mereka yang menginginkan peradaban Indonesia ditumbuhkan dengan cara-cara berpikir akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.